want your life, just want your life, feel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Mijola, NPM 2311 10008, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang organisasi internasional yang berjudul International Fund for Agricultural Development, yaitu disingkat IFAD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materinya. Latar belakang. IFAD dibentuk karena adanya krisis pangan dan tingginya kemiskinan di daerah pedesaan pada tahun 1970-an. Banyak petani kecil mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal, teknologi, dan akses pasar sehingga produksi pangan menurun. Dalam World Port Conference tahun 1974, negara-negara anggota PBB sepakat membentuk organisasi internasional yang fokus membantu pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah IFAD. IFAD bermula dari World Food Conference yang diadakan oleh PBB pada tahun 1974 akibat terjadinya krisis pangan dunia. Dalam konferensi tersebut muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang membantu pembangunan pertanian dan masyarakat pedesaan di negara berkembang. Pada tahun 1976, perjanjian pembentukan IFAD disetujui. Kemudian IFAD resmi berdiri pada tahun 1977. Dengan kantor pusat di Roma, Italia. Sejak saat itu, IFAD aktif memberikan bantuan dana dan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan ketahanan pangan dunia. Selanjutnya, profil organisasi IFAD. Nama International Fund for Agricultural Development, yaitu disingkat IFAD, jenis organisasi, lembaga keuangan internasional, dan badan khusus PBB. Fokusnya pada pertanian, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan pedesaan. Presiden IFAD saat ini yaitu Alvaro Lario. Wilayah kerja negara berkembang di seluruh dunia. Selanjutnya ada tugas IFAD. Tugas IFAD 1 yaitu memberikan pinjaman dan hibah kepada negara berkembang. Kedua, membantu pengembangan pertanian. Ketiga, mendukung masyarakat pedesaan. Dan keempat yaitu membantu akses pasar dan teknologi. Selanjutnya ada tujuan IFAD. 1. Mengurangi kemiskinan pedesaan. Tujuannya adalah menyediakan modal, teknologi, dan pelatihan agar mereka dapat keluar dari garis kemiskinan. Kedua, meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat ketahanan pangan dan gizi, terutama di wilayah Indonesia Timur, melalui program seperti UPLAN dan SOLID. Ketiga, meningkatkan pendapatan petani kecil, membantu petani kecil terhubung dengan pasar, teknologi, dan layanan keuangan agar mereka dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatan mereka. Dan terakhir, mendukung pembangunan berkelanjutan, mendorong sistem pertanian yang inklusif, tahan terhadap perubahan iklim, klimat sampai resilient, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, ada program dan kegiatan IFAD. 1. Yaitu peningkatan produksi pertanian. Kedua, irigasi dan pengelolaan air. Ketiga, pelatihan petani. Keempat, pemberdayaan perempuan desa. Kelima, dukungan bagi pemuda pedesaan. Dan keenam, ketahanan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, apa saja yang telah dilakukan IFAD? 1. Membantu jutaan petani kecil di negara berkembang. Kedua, menyalurkan miliaran dolar dalam bentuk pinjaman dan hibah. Ketiga, mendukung ratusan proyek pertanian di banyak negara. Dan keempat, membantu meningkatkan, yaitu produksi pangan, pendapatan masyarakat desa, akses pasar, dan infrastruktur pedesaan. Dampak IFAD yaitu 1. Beroperasi di lebih dari 90 negara, dan kedua, menjangkau puluhan juta masyarakat pedesaan. Selanjutnya ada program IFAD saat ini. Fokus IFAD tahun 2026 yaitu 1. Mendukung petani muda dan wirausaha muda. Kedua, penguatan ketahanan pangan global. Ketiga, adaptasi perubahan iklim. Keempat, pengembangan ekonomi pedesaan berkelanjutan. Kelima, penguatan akses keuangan bagi petani kecil. Dan keenam, digitalisasi pertanian dan akses pasar modern. Di sini ada contoh kegiatan terkini, yaitu ada program ketahanan iklim di wilayah pedesaan. Kedua, bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta. Dan terakhir, yaitu dukungan transport. Selanjutnya, kerjasama IFAD dengan negara-negara. Bekerja sama dengan yaitu 1. Pemerintah negara berkembang, kedua Bank Dunia, ketiga organisasi internasional,
Dan keempat, sektor swasta Asia. Kedua yaitu membantu pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals, terutama yaitu satu, tanpa kemiskinan, kedua, tanpa kelaparan, ketiga, pekerjaan layak, dan terakhir, penanganan perubahan iklim. Dan terakhir, ada kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut, yaitu IPAT merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan pertanian dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Melalui berbagai program, bantuan dana, dan kerjasama dengan banyak negara, IPAT membantu meningkatkan kesejahteraan petani kecil serta memperkuat ketahanan pangan. Sampai saat ini, IPAT juga terus berupaya menghadapi tantangan global seperti krisis pangan dan perubahan iklim agar pembangunan pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan. Ada sedikit kata-kata, investasi pada masyarakat pedesaan adalah investasi untuk masa depan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak baik dan salah di dalam video tersebut, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're